Kompetisi debat penegakan hukum pemilu antar perguruan tinggi se-Indonesia kedua tahun 2022, Delegasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempersembahkan artikel yang berjudul Problematika Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Umum pasca penetapan hasil pemilihan umum secara nasional. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah kami untuk mempresentasikan artikel kami. Badan Pengawas Pemilu dibentuk bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pemilu dilaksanakan lebih baik dan berkeadilan. Namun, untuk mencapai tujuan mulia tersebut, kewenangan Bawaslu dalam Undang-Undang Pemilu nyatanya menemui problematika hukum. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama mengapa kami menyepakati bahwa Bawaslu tidak berwenang dalam menangani pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional. Yang pertama adalah tidak adanya batasan ruang lingkup kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi yang akan berpotensi timbulnya tumpang tindih putusan. Lalu yang kedua, apabila Bawaslu menerima laporan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil pemilu secara nasional, justru merumitkan proses penyelesaian pelanggaran pemilu dan merugikan penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah KPU dan peserta pemilu. Lalu yang ketiga, segala hal yang terkait penanganan pelanggaran pemilu yang berdampak pada penetapan hasil pemilu secara nasional merupakan kewenangan mutlak dari Mahkamah Konstitusi. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada dasarnya telah mengamanatkan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Tetapi di saat yang bersamaan, Undang-Undang Pemilu sendiri tidak memberikan nomenklatur yang secara tegas, memberikan batasan waktu kapan Bawaslu masih berwenang untuk melakukan penindakan pelanggaran pemilu agar tidak terjadi benturan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bila kekosongan pembatasan waktu ini tidak diberikan pengaturan yang tegas, maka akan muncul potensi yang besar terkait benturan kewenangan dengan MK karena proses penindakan oleh Bawaslu akan terjadi bersamaan dengan berjalannya proses sengketa hasil pemilu di MK. Problematika mengenai pembatasan waktu kapan Bawaslu masih berwenang ini pada hakikatnya telah terjawab dalam skema penyelenggaraan pemilu yang tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, di mana Bawaslu hanya berwenang untuk melaksanakan yang pertama, menyelesaikan permohonan jika terdapat dugaan pelanggaran pada tahap penetapan partai politik peserta pemilu sebelum berlanjut ke tahap pembentukan badan penyelenggara. Dan yang kedua adalah Bawaslu berwenang untuk menyelesaikan permohonan jika terdapat dugaan pelanggaran pada tahap penetapan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten atau kota, serta pencalonan presiden dan wakil presiden sebelum berlanjut ke tahap pendistribusian kebutuhan logistik untuk penyelenggaraan pemilu. Bawaslu juga berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan kesalahan proses rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu. Pertanyaan mendasar, apakah Bawaslu masih berwenang apabila bukti atau temuan dugaan pelanggaran pemilu dilaporkan setelah ada penetapan hasil pemilu secara nasional? Dewan juri berangkat dari banyaknya fakta kasus penanganan administrasi di Bawaslu yang kemudian berbenturan dengan proses PHPU di MK sehingga menimbulkan problematika hukum terhadap proses pemilu. Sejatinya, pasca pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU, Bawaslu tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran pemilu karena penyelesaian sengketa hasil merupakan kewenangan MK. Pun, segala sesuatu yang berimplikasi pada perolehan suara setelah penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional berdasarkan pasal 474 Undang-Undang Pemilu merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilu. Hal ini merupakan pengejawatan fungsi MK sebagai pengawal demokrasi atau the guardian of demokrasi. Artinya, pasca KPU menetapkan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, tidak dimungkinkan lagi adanya putusan, rekomendasi, atau bentuk lain dari lembaga-lembaga lain yang dapat berimplikasi pada perubahan perolehan suara yang telah ditetapkan berdasarkan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional. MK pun mempertegas mengenai konstruksi penyelesaian berbagai permasalahan hukum pemilu yang dikehendaki Undang-Undang 7 Tahun 2017. MK dalam putusannya memberikan suatu pembatasan waktu yang harus Bawaslu selesaikan dalam pelanggaran pemilu yang dapat berimplikasi pada hasil pemilu, sehingga tidak terjadi saling menegasikan putusan antar lembaga yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Sehingga Dewan Juri yang kami hormati, rekomendasi kami yakni menata kembali batasan kewenangan antar kelembagaan, limitasi waktu dan ruang lingkup sehingga tidak menimbulkan persoalan terkait dengan penanganan pelanggaran dan sengketa yang berkaitan dengan hasil pemilu. Sekian dan terima kasih.